Oke, sebagai lagi di channel media aku sepat. Nah, gua kali ini mau bahas review manfaat nasi jagung makanan khas dari Indonesia Timur. Nah, sebelum kita masuk ke topik ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, pasti kalian bertanya, apa itu beras jagung? Nah, beras jagung itu terlihat tidak cukup benar, namun nasi jagung ini memiliki ragam manfaat untuk kesehatan ya. Terbuat dari bahan tasar jagung yang diolah berfrekuensi. Warna itu kuning-kuning cerah, membuat sebagian orang itu tidak mencobanya. Nah, kandungan gizi itu nasi jagung ya. Bagi yang belum tahu, ini merupakan makanan khas Indonesia Timur ya. Nah, terbuat dari jagung yang diolah dengan rempah-rempah khas dari ke dalam kandungan ke dalam hidangan nasi. Nah, intake nasi jagung ini warna kuning cerah ya pasti karena manfaat jagung yang sudah tua atau disebut juga jagung pipil ya. Nah, apa saja gizi pangan dari nasi jagung per 100 gram. Nah, untuk air pertama 11 gram, kedua energi 357 kalori ya, ketiga protein itu 8,8 gram, karbohidrat itu 79,5 gram, terus kelima serat 0,2 gram, karena kalsium 5 mg, ketujuh zat besi 0,6 mg, vitamin 0,30 mg, terus vitamin B2 0,0 mg. Nah, meskipun serat tinggi pada makanan Indonesia Timur ini cukup baik untuk kesehatan pencernaan ya. Nah, apa saja nasi jagung untuk tubuh? Nah, terlihat gizi tadi ya, pangan pada hidangan nasi jagung cukup tinggi. Nah, tak heran jika manfaat tubuh terbilang beragam. Nah, adapun manfaat dari nasi dengan olahan jagung yang dirasakan, contohnya menurunkan risiko penyakit kardiovaskular ya. Kedua itu sedikit ya, kandungan lemak dan efek anti-terogenik di dalam nasi jagung dipercaya mampu menurunkan risiko gangguan kardiovaskular ya. Kedua, pemasok energi. Nah, ini membatasi aktivitas penuh seharian. Nah, cocok nih. Nah, manfaat ini dapat meningkatkan kebutuhan energi pada tubuh. Nah, bayangkan saja ya, jumlah kalori dalam kandungan 100 gram jagung ya sekitar 357 kalori. Coba bayangkan ya. Ketiga, mencegah sembelit. Nah, sembelit salah satu organ bencana yang kerap dialami banyak orang ya. Nah, buang air besar kurang dari 3 per minggu. Kedua itu fase tapak keras tackling. Ketiga, kesulitan buang air besar. Keempat, mengalami sakit perut tak tertahankan. Kelima, sering kembung dan mual. Nah, keempat, dalam meningkatkan imunitas. Diketahui nasi jagung memiliki kandungan beta karoten itu vitamin A ya yang cukup tinggi. 5. Mencegah diare. Seperti kita ketahui, salah program penting untuk kesehatan saluran pencernaan. Nah, manfaat jagung bisa mencegah kondisi diare seseorang. Nah, kandungan serat di dalam nasi jagung ini dapat memenuhi sekitar 18,4% dari total kebutuhan yang disarankan per hari ya. Nah, keenam, menurunkan risiko kanker. Nah, serat yang mengandung dalam nasi jagung ya dapat menurunkan pembentukan kanker usus besar ya. Nah, selain itu olahan nasi ini ya juga kaya akan rasa vanila, yaitu senyawa ferulik yang mengandung zat anti kanker. Nah, ketujuh adalah mencegah kekurangan protein. Nah, sebagai penduduk Afrika ya menggunakan jagung sebagai sebuah makanan utama sehari-hari. Nah, hal ini untuk mencegah penyakit usus rapia yang disebut kwashiorkor ya. Nah, ini merupakan kondisi kekurangan protein yang cukup parah dan sering mengenai anak bayi ya. Nah, ke-8 adalah mencegah kepadatan tulang. Nah,
Tak itu manfaat lain dari nasi jagung adalah cukup terasa bagi anak-anak sehingga rahasia ya. Nah, dalam kandungan kalsium, fosfor, dan magnesium di dalam nasi jagung dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, hal juga dibantu dengan mengonsumsi suplemen tulang seperti vitamin D ya, contohnya. Nah, ada sebuah makanan yang mengandung vitamin D kuning telur ya, kuning telur, ikan air tawar, hati, dan susu dengan vitamin D ya. Yang kesembilan adalah pertumbuhan janin. Nah, kabar baik manfaat dari nasi jagung ini bisa dirasakan oleh ibu hamil dan bungsu ya. Dalam kandungan lain dalam olahan ini adalah asam folat. Nah, diketahui ini sangat penting untuk pertumbuhan embryo atau janin ya. Ke-10 adalah menjaga penyakit hati. Nah, kalau ini adalah menjaga nutrisi vitamin untuk kesehatan organ vital, salah satunya adalah hati ya. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit hati kronis, demensia, dan ketidakteraturan saraf dapat kita sadari ya. Nah, apa saja gejala seseorang menghindar kekurangan kolin ya? Mudah merasa cemas atau gelisah ya pertama. Kedua, lemak berlebih pada hati. Ketiga itu kerusakan otot ya. Keempat, meningkatkan kadar homocysteine dalam darah ya. Nah, beberapa sebuah makanan yang tinggi akan kolin itu ya, daging ya pasti, ikan, susu, dan telur. Nah, maksudnya sayur, buah, dan biji-bijian itu cocok nih buat tempat yang menjadi vegetarian atau pro hidup vegetarian ya, atau nabati. 11 adalah menjaga fungsi ginjal. Nah, selain itu manfaat dari nasi jagung lainnya adalah kesehatan ginjal. Nah, kandungan mineral ini seperti fosfor di dalamnya sangat penting untuk melindungi fungsi dan kerja ginjal agar tetap stabil ya. Nah, yang 12 itu adalah kandungan menjaga anemia ya. Kandungan zat besi yang tinggi dalam nasi jagung ini adalah dapat membantu mencegah anemia. Nah, salah satu peran zat besi adalah memadai produksi sel darah ya. Dengan cukup membuat tubuh dapat bekerja dengan semestinya. Nah, ada beberapa gejala seperti anemia adalah mudah lelah, muka pucat ya pasti, napas pendek, dan mudah kedinginan hati. Nah, saat ini wilayah Indonesia ya, seperti Jawa, Sulawesi menjadikan nasi jagung sebagai makanan pokok ya. Jadi sangat tubuh kayaknya jadi seperti diet, pola makan itu sehat ya. Dan video tentang review makanan jagung, makanan khas dari Indonesia Timur. Kalau bertanya-tanya silahkan ditaruh di komentar ya. Sampai jumpa, baby.